Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya mau review lagi mesin cuci front loading. Ini merek Samsung. Intinya sama seperti yang sebelumnya ya, review juga. Cuman ini yang satu lagi saya punya merek Samsung, wattnya sama-sama saya modifikasi, daya rendah, daya kecil, yaitu kurang lebihnya 300 watt. Ini normal, asli normalnya ya, itu 2200 watt. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Begini teman-teman, ini lihat caranya kita cabut. Lihat, ini pemanasnya ya teman-teman, ini pemanasnya saya ambil, tapi ini bukan merek Samsung ya, ini merek Sharp. Merek Sharp itu wattnya, ininya aja ya, pemanasnya aja itu wattnya 1850 watt. Ini ya teman-teman ya, kita perlihatkan wattnya ini supaya teman-teman tahu. Bentar ya, lihat. Oke, kelihatan enggak ya, tuh wattnya, voltasenya sampai 230 volt, tapi wattnya gede ya, 1850 watt. Ininya aja teman-teman ya, pemanas ini aja itu wattnya udah gede, makanya saya cabut. Cuman cara saya ke mesin Samsung ini, itu saya cabut kabel saluran ini teman-teman, ini yang dua ini saya cabut. Kalau ini buat temperatur, ini buat temperatur indikator lampu, ini saya cabut, tapi saya nggak cabut. Kalau dicabut nanti di temperatur mesin cucinya dia akan off ya teman-teman, dia akan tidak nyala indikatornya. Tapi kalau ini yang masih kita tempelkan, kita masih tetap colokkan, itu di indikator temperatur nyala, tapi tidak berfungsi karena di yang satu dengan yang ini PLN langsung kita cabut ya teman-teman. Kita cabut aja, nanti di sini ada semacam soketan, kabel soket di sini, kita cabut aja salah satunya, nggak apa-apa, dua-duanya dicabut juga nggak masalah ya teman-teman. Yang penting cabut salah satunya aja nggak apa-apa, yang penting ini tidak aktif ya, jangan menyambung semua, sebab ini PLN. Nanti kita uji bagaimana reaksinya kalau kita cemplungkan ya, celupkan ke air, nanti reaksi panasnya gimana. Ini wattnya gede ya teman-teman ya, 1850 watt. Nanti kita cek ke ember, nanti gimana reaksinya. Nah, lihat ya teman-teman, ini kita mau uji daya listrik yang rendahnya. Nanti ya kita nyalakan, ini kita taruh di atas ya. Nah, ini teman-teman, ini udah ada pakaian, udah ada pakaiannya, lihat. Terus kita nyalakan ya teman-teman ya, kita nyalakan dari sini, kita cek dulu di sini, kita masukkan, udah ada suara ya, udah bunyi, cuma belum aktif. Kita power tekan, oke, aktif ya teman-teman, aktif. Terus kita pilih mode ya, kita pilih mode sintetik, kita ambil sintetik, kita start ya teman-teman, ada suara ya, lihat. Aktif ya. Nah, ini lihat, ini saya pakai stabilizer teman-teman, saya pakai stabilizer, lihat ya. Saya review siang karena terang ya, yang satunya front loading saya review malam jadi gelap. Sekarang kita lihat ampernya masih 0 ya teman-teman ya,
ampernya masih 0, voltasenya masih 220. Lihat, ini belum mutar ya teman-teman ya, masih ngisi air, ini belum mutar. Jadi sini airnya ya, ini masih ngisi air. Nanti sebentar lagi dia akan berjalan sendiri, mutar sendiri secara otomatis. Kita mau lihat wattnya ya, ampernya ketika ini mesin ini sedang mencuci pakaian. Wattnya nanti di sini kelihatan, ampernya, ampere dan voltasenya kelihatan. Apakah dia turun, apakah dia standby terus ini ampernya apakah dia menaik ya. Ini ada 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya, nanti kita kelihatan. Bentar teman-teman, kita tunggu ya sebentar. Masih dalam pengisian teman-teman. Jadi ini kita nggak pakai itu ya, jadi nggak pakai air karena mesin cuci saya punya dua, yang satu front loading lagi merek Electrolux, itu saya udah tempelkan ke sana. Jadi ini airnya kosong ya, nggak pakai air. Harusnya kalau ini pakai air nanti itu dipindah lagi ke belakang, saluran pipanya ya, selangnya dipindah ke sini. Jadi saya ini nggak dipakai ya, lagi nggak dipakai. Saya makanya yang Electrolux terus karena kualitasnya juga baik. Kalau yang ini saya kalau cuciannya banyak aja saya pakai dua-duanya, tapi kalau satu saya yang pakai Electrolux. Ini untuk cadangan aja ya teman-teman. Kita isi air dulu ya, kita isi air dulu karena ini nggak ada selangnya teman-teman. Nah teman-teman, kita masukkan dari sini selang, pakai selang teman-teman. Kita pakai selang, cari jalan alternatif, sebab selang itunya lagi dipakai ya ke front loading. Saya nyopotnya nanti susah karena ini beratnya 50 kilo, jadi geser-gesernya harus. Nah lihat berjalan ya teman-teman ya, udah keluar air, dia berjalan. Lihat ampernya tuh, ini berhenti. Nah sekarang berjalan, lihat ampernya ya teman-teman ya, irit ya, ampernya irit ya, nggak sampai ke 4 atau ke 6 ya. Lihat voltase tetap stabil teman-teman, nggak naik nggak turun ya. Lihat ini jalan lagi, lihat tuh ampernya, mesin cuci berjalan. Lihat ya, yang off, jalan lagi, ampernya cuma segitu teman-teman, nggak nyampe 2 ya, 2 aja nggak. Lihat berarti wattnya kecil ya teman-teman ya, di bawah 400 teman-teman. Lihat, jadi kuncinya ini teman-teman, kuncinya ini dicabut ya, pemanasnya dicabut, nggak dipakai karena berhubung ini mereknya Sharp. Saya nggak review yang merek Samsungnya ya, tapi saya kasih saran cuman copot ini aja ya, kabel PLN yang ini sama yang di bawah ini. Kalau yang tengah ini yang ada soketan putih ini buat temperatur teman-teman, buat temperatur indikator dimodulasi. Kalau ini dicabut nanti dimodulasi indikatornya nggak nyala, tapi kalau masih ditempelkan dia nyala tapi tidak aktif karena yang ini dicabut.
dari PLN nya ya teman-teman ya. Oke, lihat ampernya kecil ya, nggak naik dua sama sekali, cuma 1 ampere. Berarti kalau 1 ampere berarti wattnya cuma 200-an ya, 200 lebih aja. Lihat tuh ya teman-teman, sanyo jalan padahal saya. Oke ya, lihat. Kita matikan sanyonya dulu. Ya teman-teman, sanyo akan mati ya. Kita ambil selangnya. Nih. Selangnya kita ambil. Biarkan dia mutar dulu. Sanyo masih aktif, otomatisnya belum bekerja. Jadi ini kita nggak pakai sanyo ya, kita langsung ke selang, karena selang yang ini dipakai buat Electrolux mesin cuci satunya. Jadi ini pakai airnya manual kita masukkan ke tempat sabun tadi ya. Lihat teman-teman, ini hasilnya. Lihat, nggak ada 2 ampere sama sekali. Lihat ya, irit ya teman-teman ya. Front loading watt 2200 watt, bisa mengangkat ya, walaupun kondisi listrik saya 450 watt teman-teman. Lihat ya, ini voltase tetap nggak naik ya. Ini ampere cuman 1 ampere naiknya, turun lagi 0, berarti kondisi di bawah tidak aktif. Terus nanti putar lagi cuma 1 ampere, nggak ada 2 ampere ya teman-teman ya. Lihat, ini sangat irit sekali teman-teman. Oke ya, begitu aja teman-teman. Barangkali teman-teman punya mesin front loading supaya daya wattnya atau setoran listriknya kecil, cabut aja itunya ya, pemanasnya udah. Yang temperatur tengah jangan, itu buat temperatur di modulasi indikator. Tapi nggak masalah ya, dicabut juga nggak masalah, cuman nanti indikatornya nggak nyala teman-teman. Indikator di modulasinya nggak nyala. Lihat pergerakannya ya teman-teman ya, cuma 1 ampere ya, nggak ada 2 ampere. 2 ampere aja itu listrik 450 watt teman-teman. Kalau 1 ampere berarti tinggal dibagi 2 aja ya, cuma 220 watt ya teman-teman. Kita anggap aja 200 watt lah ya. Jadi listrik mesin cuci front loading wattnya rendah 220 watt, padahal asli tokonya ini 2200 watt teman-teman. Lihat. Oke ya, kita coba spin ya teman-teman ya. Tadi ini dalam kondisi nyuci ini 1 ampere. Ampernya lihat ya, 1 ampere. Kita lihat kondisi spin teman-teman. Kita langsung spin aja. Kita matikan, terus kita matikan. Kita langsung nyalakan power lagi, terus kita ambil spin ya teman-teman ya, tanda indikator merah ke spin. Terus kita start, dia akan spin teman-teman. Lihat ya, dia nguras air. Dari belakang nanti kelihatan airnya. Lihat ya, ngucur ya. Coba kita lihat kondisinya ya teman-teman. Ini kita keadaan spin, putaran spin ya. Kita tunggu, airnya masih banyak. Lihat, ini airnya masih banyak ya teman-teman, masih nguras air. Nanti kalau sudah spinnya berjalan normal, kita lihat ampernya teman-teman. Ampere di atas stabilisernya berapa ampere ya. Tadi waktu ingat ya teman-teman ya, waktu nyuci itu ampernya cuma 1 ampere ya, berarti 220 watt. Itu dalam kondisi nyuci teman-teman. Nah sekarang nanti kita lihat kondisi spin teman-teman. Kita tunggu teman-teman. Kelihatannya udah habis ya teman-teman, tinggal mutar.
Nanti kalau mutarnya udah normal, kita lihat ampernya teman-teman, berapa ampere. Nanti kita bisa ngecek berapa watt mesin ini menyedot dayanya ya. Kita tunggu teman-teman, bentar, sabar ya. Mutar teman-teman ya, lihat mutar ya. Ini spin teman-teman, masih awal mutar, lambat, dia masih berputar lambat, belum normal. Kita lihat dulu teman-teman, ini kondisi mutar ya, lihat ini ampere, lihat ampernya berapa teman-teman ya. Belum ada 1 ampere sama sekali teman-teman, lihat tuh ya, belum mutar, masih putaran rendah ya teman-teman. Ya teman-teman, bentar lagi kita akan bikin. Baik teman-teman, ternyata putarnya rendah ya. Tadi spin putarannya hanya nggak ada 1 ampere ya, setengahnya, malah nggak ada setengah juga, nggak ada. Coba kita startkan ya. Coba gimana reaksinya teman-teman, mulai spin ya. Masih nguras air teman-teman, masih ada suara. Masih nguras air. Ini yang nyala 1200 ya. 1200 ini teman-teman maksudnya spin ya. Spinnya 1200 itu RPM nya, kecepatannya, kecepatan apa, kecepatan spinnya ini 1200 RPM. Jadi lumayan kering lah kalau bahan itu. Baik ya teman-teman ya, sampai sekarang apa, sampai di sini aja ya, sebagai bukti bahwa ini irit. Lihat, nggak ada 1 ampere sama sekali ya. Baik teman-teman, kita akhiri aja tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang di rumahnya mungkin punya kesamaan mesin cuci front loading, untuk mengurangi daya watt kecil, daya watt besar, supaya biaya produksi atau biaya di PLN nya saya rendah, kira-kira nggak terlalu gede ya. Terus kuat semua, pemakaian apa aja bisa, ini semua bisa semua ya, mau daily atau sintetik apalah, hand wash apa ya, baby care, semua bisa. Itu nanti dicabut aja ininya teman-teman ya. Nah, ini temperatur yang di tengah ini jangan, ini untuk temperatur dimodulasi supaya indikatornya masih tetap nyala tapi tidak berfungsi, karena yang di sebelah sini dan yang sebelah sini ini dicabut. Baik ya teman-teman ya, ini bentuk pemanasnya kayak gini teman-teman, pemanas mesin cuci front loading 2200 watt. Ini kayak gini penampakan pemanasnya. Nanti elemen ini akan panas, dia akan menimbulkan panas yang sangat panas nanti ke air, nanti airnya juga ikut panas, nanti pakaiannya tercuci dengan sistem pemanas. Baik ya teman-teman, saya akhiri tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan buat saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace damai Indonesiaku.